Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Adalah kita memberikan kompresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Selamat datang di video pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Saya Dr. Azam Purwandono, spesialis neurologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan refleks patologis. Normalnya, refleks patologis tidak ditemukan pada orang dewasa. Adanya refleks patologis ini menunjukkan lesi pada UMN, yaitu upper motor neuron, khususnya pada traktus kortikospinal. Terdapat banyak pemeriksaan refleks patologis. Adanya tanda positif pada satu refleks saja itu cukup untuk mengindikasikan lesi pada UMN. Pemeriksaan refleks patologis dapat dikerjakan pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kita akan membahas dari ekstremitas bawah terlebih dahulu. Mengapa? Karena pemeriksaan refleks patologis pada ekstremitas bawah lebih mudah dilakukan, hasilnya konstan, dan secara klinis bisa menunjukkan adanya lesi pada UMN. Pemeriksaan patologis yang pertama adalah tanda Babinski. Tanda Babinski ini cukup dikenal dan sering dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan ujung tumpul hammer reflex, atau juga bisa menggunakan tusuk gigi. Agar didapatkan hasil yang sesuai, maka pemeriksaan harus dilakukan secara benar dan tepat. Pemeriksaan yang tidak tepat akan menimbulkan hasil interpretasi yang salah. Selamat siang Pak, saya Dr. Azam, silakan berbaring. Pemeriksaan tanda Babinski. Pertama, kita posisikan pasien dalam keadaan rileks. Kemudian kita memberitahukan kepada pasien mengenai pemeriksaan, bahwa pemeriksaan ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien. Pasien berbaring dengan panggul dan lutut ekstensi serta tumit berada di atas tempat tidur. Kita mulai. Kita akan menggores dengan menggunakan hammer reflex ini pada ujung tumpulnya pada sisi lateral telapak kaki pasien. Dari sisi posterior di tumit menuju ke anterior sampai di bawah ibu jari. Seperti ini ya. Pada orang normal, apabila kita menggoreskan tadi, maka didapatkan respon fleksi pada seluruh jari-jari kaki. Jadi pelantar fleksi, ya, gini. Jadi kayak mencakar gini. Sedangkan apabila didapatkan tanda Babinski yang positif, maka didapatkan adanya dorsofleksi ibu jari kaki disertai dengan abduksi pada jari-jari ini. Jadi mekar gini ya. Istilahnya adalah fanning. Jadi seperti bentukan kipas. Jadi ditemukan adanya dorsofleksi diikuti oleh abduksi dari jari-jari kaki lainnya. Atau hanya ditemukan saja dorsofleksi dari ibu jari kaki, itu sudah cukup menandakan tanda Babinski positif. Hal yang sama kita lakukan juga pada sisi yang kontralateral. Jadi sama tekniknya, dari sisi posterior kita menyusuri bagian lateral sampai ke bawah ibu jari kaki. Ini adalah respon pada orang yang normal. Selanjutnya saya akan memeragakan pemeriksaan variasi dari Babinski. Jadi ada banyak variasi dari Babinski dengan respon yang sama seperti tanda Babinski, yaitu dorsofleksi ibu jari kaki disertai dengan fanning atau cukup dorsofleksi ibu jari kaki saja. Terdapat beberapa pemeriksaan refleks patologis lainnya yang merupakan variasi dari Babinski. Jadi, apabila variasi Babinski ini positif, maka responnya sama persis seperti tanda Babinski, yaitu adanya dorsofleksi ibu jari kaki. Pemeriksaan tersebut adalah Chaddock, Gordon, Oppenheim, Gonda,
Schäfer, Stransky, dan Bing. Selain pemeriksaan Babinski dan variasinya, pada ekstremitas bawah juga ada pemeriksaan lain. Di antaranya adalah Mendel-Bechtreux dan Rossolimo. Mari kita lihat pemeriksaannya. Yang pertama adalah cedok. Tanda cedok ini kita lakukan pada dorsum pedis ya. Jadi pada sisi lateral dorsum pedis kita lakukan goresan dengan ujung tumpul hammer refleks mulai dari malleolus lateralis sampai dengan jari kelingking. Ya, seperti ini. Dilakukan secara gentle dan cepat. Tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang. Cukup satu kali saja, atau apabila masih dirasa masih belum jelas, bisa diulang untuk yang kedua kalinya. Pemeriksaan tanda Oppenheim. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan pengurutan di atas crista tibialis dengan menggunakan jari telunjuk dan jari ketiga. Jadi kita lakukan pengurutan sepanjang crista tibialis ini dari proksimal ke distal. Kita lakukan pemeriksaan sisi yang sebelahnya. Sama dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, kita lakukan pengurutan sepanjang crista tibialis dari proksimal ke distal. Responnya, apabila positif, sama persis seperti Babinski. Pemeriksaan Schäfer. Kita melakukan pemijitan secara keras pada tendon Achilles. Kita lihat responnya, apabila didapatkan dorsofleksi ibu jari kaki, maka dikatakan tanda Schäfer positif. Begitu pula dengan sisi kontralateralnya, juga kita lakukan pemeriksaan. Tanda Gordon. Mirip dengan Schäfer, tetapi tanda Gordon ini kita lakukan penekanan pada musculus gastrocnemius. Kita lihat respon dari ibu jari kaki. Apabila didapatkan dorsofleksi, maka dikatakan tanda Gordon positif. Sama juga pada sisi yang kontralateral. Selanjutnya pemeriksaan tanda Gonda. Pada Gonda kita melakukan pemeriksaan pada jari keempat kaki. Jadi kita lakukan plantar fleksi secara cepat dan dilepas. Jadi secepat-cepatnya dengan kuat dan cepat. Seperti ini. Ya. Saya ulang ya. Responnya adalah dorsofleksi ibu jari bisa disertai dengan fanning pada jari-jari kaki lainnya. Sama, pada sisi kontralateral kita lakukan, kita posisikan dengan nyaman pada pasiennya, kemudian kita lakukan fleksi, secara cepat kita lepas. Tanda Stransky, masih di jari kaki, kita lakukan abduksi pada jari kaki kelima secara cepat dan dilepaskan. Saya ulang lagi ya. Responnya sama, kalau positif, dorsofleksi ibu jari kaki disertai dengan fanning. Kita lakukan sisi yang kontralateral. Jari kelima. Kita lepas ya. Jadi lakukan secara tiba-tiba dan dilepas. Pemeriksaan selanjutnya adalah tanda Bing. Pada tanda Bing ini kita menggunakan bantuan tusuk gigi. Tusuk gigi yang kita gunakan adalah yang sekali pakai. Kita posisikan pasien, kemudian kita cari metatarsal sejajar dengan jari kelima. Metatarsal ada di sini, kemudian kita lakukan penusukan pada kulitnya. Bisa. Nah, responnya adalah dorsofleksi ibu jari kaki kalau positif. Ya. Kalau ini adalah plantar fleksi, berarti ini adalah yang normal biasa. Ya. Tidak disarankan menggunakan jarum yang tajam karena dapat mencederai pasien. Kita gunakan tusuk gigi, setelah dipakai dapat dibuang untuk menghindari adanya infeksi pada pasien yang lain. Sama kita lakukan pada sisi yang kontralateral sejajar dengan jari kelima, kita cari metatarsal, kemudian kita lakukan penusukan.
Keseluruhan pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya adalah tanda Babinski dan variasinya. Pada ekstremitas bawah ada pemeriksaan refleks patologis lainnya, yaitu Rossolimo dan Mendel-Bectroux. Kita lakukan selanjutnya. Pemeriksaan tanda Rossolimo. Kita menggunakan hammer refleks. Kita lakukan pengetukan pada basis plantar pedis. Responnya, kalau positif, didapatkan adanya plantar fleksi pada jari-jari kaki. Kita lakukan juga pada sisi yang kontralateral. Respon positif apabila didapatkan plantar fleksi jari-jari kaki. Pemeriksaan Mendel-Bectroux. Pemeriksaan ini juga menggunakan hammer refleks. Kita posisikan pasien, kemudian kita cari jari keempat, kemudian ke arah proksimal kita lihat cari os kuboid. Pada lokasi di mana os kuboid berada, kita lakukan perkusi. Ya. Begitu pula dengan yang sisi kontralateral. Kita lihat dulu cari jari keempat, kemudian kita telusuri ke proksimal, kita temukan adanya os kuboid, kemudian kita lakukan perkusi. Respon positif sama seperti Rossolimo, yaitu adanya plantar fleksi dari jari-jari kaki. Sekarang kita beralih ke ekstremitas atas. Terdapat dua tanda atau refleks patologis pada ekstremitas atas, yaitu Hoffmann dan Traumner. Tanda Hoffmann dan Traumner itu dapat ditemukan pada individu yang normal, sehingga kadang-kadang kita sulit untuk menginterpretasikan. Interpretasi yang signifikan adanya kelainan pada Hoffmann dan Traumner ditemukan apabila didapatkan respon yang sangat kuat ataupun adanya asimetri pada salah satu sisi. Tanda Hoffmann, kita posisikan tangan pasien, kita dorsofleksikan pergelangan tangan, dengan jari ketiga kita fiksasi dan jari-jari lainnya dalam kondisi fleksi. Kita lakukan penggoresan pada kuku jari tengah dengan menggunakan ibu jari kita. Kita lakukan penggoresan secara cepat. Responnya kalau positif adalah didapatkan adanya fleksi pada jari-jari yang lain. Ya. Sama seperti ini juga kita posisikan dorsofleksi pergelangan tangan, kemudian jari tiga atau jari ketiga jari tengah kita fiksasi dan lakukan penggoresan di atasnya. Cukup sekali saja ya. Apabila positif maka didapatkan gerakan fleksi dari jari-jari lainnya. Tanda Traumner sama seperti Hoffmann, kita posisikan dorsofleksi pada pergelangan tangan, kemudian fiksasi jari tengah, tapi kita lakukan ketukan pada jari ketiga itu dari bawah, seperti ini. Nah, apabila positif didapatkan adanya fleksi jari-jari yang lain. Gitu ya. Kita lakukan pada sisi yang kontralateral. Jadi pemeriksaan refleks patologis atau pemeriksaan neurologis lainnya selalu kita lakukan pada kedua sisi tubuh. Ya. Apabila didapatkan positif pada kanan dan kiri, maka tidak bermakna secara klinis. Bermakna secara klinis apabila didapatkan adanya asimetri, yaitu positif pada salah satu sisi saja, baik itu kanan atau kiri.
Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.